Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPP. Hari ini teman-teman melihat di sini ada Ahok, di sini ada Bang Eriko, di sini ada Bu Risma, di sini ada Aming, di sini ada Pak Nusirwan, di sini ada, artinya Pak Aryo Bimo, artinya yang ada di sini pantas untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan, calon gubernur ada Pramono Anung dan wakil gubernur ada Rano Karno. Hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar kita. Semua Mas Edi Pras mengantar kita. Artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Jadi sekali lagi, secara realita memang kami didukung oleh satu partai yaitu PD Perjuangan. Tapi saya yakin masyarakat Jakarta akan memberikan kita kesempatan untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini. Yang pasti Babe Sabeni bilang, sekali-kali gue melihat lo jadi wakil gubernur DKI dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Aku angkat tangannya. Apa? Megang ini. Ayo, ayo. Hei, ayo Mas Pram. Tunggu, ini outin dulu nih. Dan. Oke ya. Ya. Ayo. Oi. Makasih. Oke, ya kalau Pak Busuk. Ayo. Oke. Ayo. Mas izin majuan dikit, Mas. Maju, Majuan maju. dikit, Mas. Oke, ya, makasih. Pramono sama lagi berdua. Berdua. Masuk. Foto berdua, Mas. Foto berdua. Gini. Mas, sempat kiri. Oke, yuk. Baik, saudara-saudara, kami ingin memberikan kesempatan mungkin 3 atau baik. Ulang. Baik, salam kenal. Cek 1. Oke. Baik, salam kenal. Saya Arbida, Pak, dari Metro TV. Mungkin bisa dikenal. Saya rambutnya keriting ya, Pak. Oke, nanti kalau menang harus diingat. Yang pertama, Pak, Bapak kan tadi menyebutkan bahwa tidak ada tagline. Tapi Bapak kemudian menyebutkan saya tahu nih apa yang harus dibenahi. Lalu sebenarnya apa saja berarti Pak yang harus dibenahi secara rinci begitu. Kemudian yang kedua adalah tadi Bapak optimis bahwa PDIP sendiri mengusung Bapak berdua begitu untuk maju di DKI 1. Mengapa optimis begitu Pak untuk memenangkan hati rakyat begitu Pak untuk memimpin Jakarta? Terima kasih. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang ini menjadi kota
pusat ekonomi nasional dan kota global. Artinya, siapapun yang menjadi gubernur, wakil gubernur bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Jakarta ini sudah dibangun dari gubernur ke gubernur. Dan sayangnya, pembangunan itu tidak berkelanjutan. Kami berdua kalau diberikan kesempatan apa yang menjadi legasi mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, kemudian Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, semuanya akan kita lanjutkan dan kita akan lakukan perbaikan. Karena nggak bisa pembangunan itu dilakukan sepotong-potong, itu yang pertama. Yang kedua, saya selama 2 periode sebagai sekretaris kabinet, seluruh sidang-sidang kabinet saya memahami, sehingga persoalan pembahasan tentang LRT, MRT, kemacetan di Jakarta, persoalan-persoalan yang ada di Jakarta, itu yang dibahas di kabinet saya memahami dan saya yang membuat risalah rapat, kemudian meneruskan kepada semua menteri untuk dilakukan perbaikan nanti dan sebagainya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa tagline nanti penting, gimmick penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kontinuitas melakukan pembangunan itu dengan tidak perlu terlalu banyak tetapi fokus dan melakukan perbaikan. Saya sebagai goeser, terus terang aja, salah satu contoh saja, kebetulan di sini ada Pak Ahok. Setiap kita udah 3-4 kali dalkot, selalu pulang apakah naik Ahok atau tidak. Padahal dengan kata Ahok aja udah menunjukkan adanya legacy yang ditinggalkan oleh Pak Ahok. Nah, yang seperti ini siapapun yang meninggalkan tentunya akan kita rawat dan kita lakukan perbaikan di kemudian hari. Mas, Assalamualaikum, saya Akah dari Media Indonesia. Tadi Mas Pram sudah mengatakan bahwa sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Nah, ke depan apakah Mas Pram akan mengundurkan diri sebagai dari Setkap selama masa kampanye ini kan bentar lagi juga Mas ya. Yang kedua Mas, sorotan publik akhir-akhir ini terhadap Mas Pram khususnya di sosial media Mas, di X itu terutama ada tweet-tweet masa lalu yang dinilai seksis dan misoginis. Bagaimana Mas Pram menjelaskan itu? Terima kasih. Yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Jadi era di tahun 2010, orang-orang yang bermain Twitter itu eranya adalah era bercanda, seperti TikTok sekarang. Kalau dilihat di potret pada hari ini, TikTok tentunya sangat menarik. Saya termasuk yang menonton untuk itu. TikTok, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tetapi kalau ini dipotret 15 tahun kemudian mungkin akan berbeda. Apa yang saya sampaikan di Twitter saya itu lebih pakai hashtag nyantai ah. Dan itu semuanya tentang bercandaan yang ramai dan saya yakin juga semua pada generasi itu melakukan hal yang sama. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Apakah saya menyesal melakukan itu? Enggak. Karena saya tidak sama sekali pernah untuk menghujat seseorang, merendahkan orang, kemudian juga pornografi, tidak ada. Bahwa kemudian ada kata-kata yang sedikit guyonan memang ada, dan itu saya bertanggung jawab terhadap hal itu. Yang kedua, mengenai apakah mundur atau tidak. Undang-undang telah mengatur secara jelas. Seseorang pejabat negara apakah mundur atau tidak. Yang diatur mundur itu adalah TNI, Polri, kemudian ASN, dia wajib mundur. Sedangkan pejabat negara, pengalamannya banyak. Ada yang mau mundur, ada yang enggak. Terus terang secara pribadi saya tidak buka, saya sebenarnya menyampaikan itu. Tetapi secara garis besar, karena ini penetapan baru kemudian tanggal 22 September, saya akan bekerja seperti biasa. Saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor dan saya akan tetap bekerja secara profesional karena itulah yang menjadi kekuatan saya pribadi. Kalau saatnya diperlukan untuk mundur, bagi saya ringan-ringan aja, mundur-mundur aja, bukan hal yang terlalu serius. Tetapi yang tidak kalah pentingnya saya tetap ingin memberikan kontribusi selama saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja, memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, bagi presiden, bagi wakil presiden. Loh, saya ketemu sama Pak Presiden Jokowi kan hampir setiap hari. Beliau kebetulan hari ini keluar kota, ke Jogja dan besok ke Jawa Barat. Jadi bagi saya bekerja profesional, sangat profesional. Maka untuk bekerja profesional seperti itu enggak gampang. Tapi saya bekerja profesional dan boleh ditanyakan kepada para menteri, apa yang saya lakukan pasti diapresiasi. Udah terakhir ya? Tadi udah kan?
Oke, artinya sebetulnya gini teman-teman. Udah lama Bang Anies tuh mau ketemu saya. Dia mau mampir ke warung. Kebetulan rumah saya nggak jauh. Dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karangindah. Teman-teman tahu lah saya punya warung. Cuman belum pernah dapat waktu untuk ketemu. Waktu itu beliau nanya, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Jadi teman-teman bisa tahu beliau tuh berkunjung bukan ke DPP partai tapi ke BKN. Badan Kebudayaan. Kebetulan gedungnya di belakang. Ngapain? Ngobrol. Ngobrol aja tentang apa? Ya tentu semua tahu lah ada wacana Bang Anies sama saya. Ya kita ngobrol Bang kalau kita jadi apa yang mesti kita lakukan? Apa ya abangin? Normal-normal saja sebetulnya. Nah artinya keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya. Tapi bukan berarti terus kita tidak menjadi teman. Beliau sangat mensupport kok, gitu aja. Ya, oke terima kasih teman-teman. Kita masih ada acara di DPD. Kalau mau ke sana silakan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir pemeriksaan kesehatan karena daftarnya hari pertama, pemeriksaan kesehatan hari pertama juga. Terima kasih. Terima kasih ya.